Baik, perkenalkan saya Raisya Rifiandi Kaputra dengan NIM 1352450. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan tentang makalah audio saya, yaitu judulnya Rank Control Procedural Data Generation Using SVD Implementation in Unity. Jadi singkatnya sederhana, PCG itu biasanya dipakai dalam game-game untuk video game untuk membuat sebuah konten yang procedurally generated atau dibuat secara algoritma mengikuti sebuah constraint. Contohnya itu dungeon. Dungeon dalam video game tuh biasanya berupa cluster ruang-ruang yang dihubungkan dengan sebuah koridor. Contohnya seperti pada gambar ini. Nah, pembuatan dungeon ini biasanya kalau di PCG pada umumnya itu menggunakan dua algoritma yang paling populer, yaitu binary floor wall grid dan juga random walk algorithm. Kalau binary wall floor itu dia akan langsung membuat sebuah matriks yang dia akan mengkonekkan pertama membuat ruangan-ruangan tersebut, dan dia akan membuat koridor yang melewati semua ruang itu. Dan untuk yang random walk algorithm, dia akan memulai di suatu titik random di matriks tersebut, dan dia akan berjalan ke arah yang random, membuat cluster-cluster ruangan dan mengikuti constraint dari generator itu sendiri. Nah, perbedaan utama dari yang akan diimplementasikan pada paper ini yaitu adanya penggunaan SVD. Di mana sih penggunaan SVD tersebut terjadi? Hal ini dapat lebih mudah dilihat jika kita langsung terjun ke implementasi. Nah, untuk implementasi sendiri itu kita akan menggunakan Unity 6 dan implementasi mono behavior di C# language. Untuk SVD-nya sendiri itu implementasinya akan menggunakan extension yang dimiliki Unity, yaitu namanya MAVNet Numerics Library. Jadi pertama kita akan membuat 3 matriks basis yang akan dijadikan building blocks untuk matriks finalnya, yaitu matriks map terakhir. Nah, pertama itu dibuat di sini akan digunakan matriks 64 x 64. Jadi akan 64 pixel x 64 pixel. Yang pertama yaitu adalah basis matrix untuk small room. Nah, small room ini akan memilih satu titik random di matriks 64 x 64 tadi, dan dia akan membuat sebuah kotak yang berukuran 8 x 8 dengan edges atau sisi yang akan smooth out. Jadi matriks tadi itu adalah matriks yang merupakan value float. Jadi saat dia di tengah, dia akan value-nya full, dan semakin dia ke pinggir, dia value-nya akan semakin rendah. Jadi akan membentuk seperti lingkaran kecil atau sebuah kotak yang rounded corner. Nah, selanjutnya adalah large room bases. Jadi di sini itu akan dibuat sebuah ellipse yang sisinya akan semakin pudar seperti pada bagian small room tadi. Cuman ukurannya lebih besar daripada small room. Dan kalau corridor base tuh dia paling beda, dia akan menggabungkan dua titik. Dua titik ini akan digabungkan secara horizontal dan vertikal, bukan garis lurus. Jadi dia akan jalan secara horizontal sampai di X titik satunya, dan dia akan jalan vertikal sampai di titik X satunya. Dan setiap matriks tadi akan dikalikan dengan faktor variabel yang namanya weight. Weight ini akan jadi faktor kontribusinya matriks basis tadi untuk final matrix map yang akan dibuat nanti menggunakan SVD. Nah, selanjutnya adalah pre-processing before SVD. Jadi setelah didapatkan 3 matriks tadi, akan dibuat matriks utama baru yang merupakan jumlah floating point dari setiap matriks yang ada tadi. Jadi untuk gambaran mudahnya yaitu 3 matriks basis tadi ditumpuk menjadi satu matriks utama. Setelah mendapatkan matriks tadi, akan dilakukan akan dilakukan SVD dahulu untuk menentukan rank yang akan kita gunakan untuk matriks final nanti.
Dan rank ini akan mempengaruhi hasil produksi dari matriks map final nanti yang akan kita bahas di results. Jadi setelah dilakukan SVD tersebut, kita akan melakukan truncate SVD atau kita akan mengambil K komponen utama dari SVD tersebut dan merekonstruksi ulang matriks tadi menjadi matriks baru yang akan kita sebut saja MK, matriks K. Dan matriks K ini akan dinormalisasi karena tadi nilainya float menjadi 0 dan 1 nantinya. Nah, step itu dilakukan di binary conversion. Nah, after processing yang dilakukan tadi membentuk sebuah matriks baru dengan rank tertentu tadi, kita akan melakukan binary conversion menggunakan threshold T yang bisa ditentukan oleh user, dan itu akan menentukan kapan sebuah sel akan menjadi lantai dan kapan sebuah sel akan menjadi tembok. Jika value floatnya itu lebih dari T, dia akan jadi lantai, dan jika value floornya itu dia akan kurang dari T, dia akan jadi tembok. Hal ini similar dengan generasi-generasi PCG pada umumnya yang menggunakan noise, dimana dia itu akan melihat seberapa dense warna yang ada di noise tersebut dan akan ditransaksikan ke behavior tertentu. Nah, setelah dinormalisasikan menjadi 1 dan 0 tadi, akan terbentuk matriks yang langsung dapat direpresentasikan dengan tilemap rendering. Nah, ini tuh dibantu sama sistemnya Unity, dimana dia tuh ada tilemap yang dia bisa langsung direpresentasikan menjadi floor dan wall seperti pada gambar ini. Dan itu saja untuk implementasinya. Kita akan lanjut ke results. Oke, jadi inilah hasil implementasi yang ada di Unity. Ini akan menghasilkan sebuah scene Unity sederhana yang isinya itu ada UI dan juga untuk generasinya. Nah, komponen utama yang ada itu tadi script yang dibuat tadi yang dibahas selama diimplementasi adalah rank SVD dan generator, yang dimana dia itu akan bisa mengatur komponen-komponen yang ada di generator itu sendiri, seperti size, terus kayak ruang size, rank K yang mau kita gunakan, terus weight untuk masing-masing ruangan, masing-masing tipe ruangan basis tadi. Kita langsung aja mencoba programnya. Nah, jadi pertama di sini adalah nanti representasi sebuah matriks masing-masing matriks yang tadi untuk small room, big room, dan corridor room. Kita akan coba generate pertama kali. Nah, di sini menunjukkan kita menentukan 3 room untuk small, 2 room untuk big, dan juga 4 koridor. Artinya akan ada 8 titik, dan 8 titik itu akan masing-masing dihubungkan masing-masing antara 2. Jadi ada 4 pair titik yang dihubungkan oleh koridor itu. Nah, ini kalau dilihat dari visualnya sendiri, itu terlihat bahwa pinggir-pinggirnya itu kayak semakin transparan. Jadi artinya itu dia adalah matriks yang float value-nya pada titik itu rendah. Kita akan coba untuk matriks ini misalnya. Oh ya, kita langsung saja bisa melihat threshold. Jika thresholdnya 0, itu akan menunjukkan bahwa bagian dari ini tuh akan lebih dari 0 semua, dan akhirnya dia akan semua jadi floor. Kita coba, dan ya, kalau putih itu menandakan floor, kalau merah itu menandakan wall. Nah, kalau kita naikkan thresholdnya dan semua hal itu 0 dan semua weightnya itu 0, artinya tidak ada matriks ini yang berkontribusi ke matriks terakhir. Dia akan menghasilkan merah semua karena tidak ada matriks yang berkontribusi. Seandainya kita ini toggle untuk cache biasa, jadi supaya tidak perlu membuat ulang matriksnya ini. Jadi semisal kita membuat koridor weight menjadi 0,15, artinya koridor ini akan berkontribusi 0,15% ke 15% ke matriks terakhir ini. Jadi yang untuk pembentukan matriks sandwich atau matriks MK
itu akan ada bagian dari koridornya, sehingga jika kita generate itu akan membuat matriks yang persis matriks map final yang persis dengan apa yang ada di generated uh, ini di samping ini. Dan ini dilakukan dengan rank rendah. Apabila kita melakukan rank tinggi, artinya kita menggunakan semua value dari matriks 64 dan 64 ini, dan akan membuat hasil yang sangat detail dan sesuai dengan matriks lamanya. Nah, apabila kita menggunakan small r weight atau small room weight ini semakin tinggi, kita dapat membuat sebuah ruangan kecil di samping. Jika tersebut digunakan, karena threshold terlalu rendah. Nah, oke, karena penjelasan yang cukup mudah untuk menjelaskan itu, karena threshold dari small r weight ini 0,31, dia karena kecil di bagian samping sini, dia akan merge ke dalam bagian dari koridor ini. Sedangkan karena yang big matrix atau big room matrix ini dia memiliki coverage yang lebih besar di area sini, maka dia akan tetap bisa mendominasi daripada koridor itu. Apabila kita coba hal yang lain, oke, ini sepertinya bisa lebih menjelaskan. Kalau misal kita rank tinggi itu Oke, contoh yang ini. Jika density untuk big matrix ini ditinggikan, dia akan masuk ke dalam generation map terakhir. Dan apabila dia dihilangkan, dia tidak akan masuk ke generation map terakhir. Selain itu, ada rule yang di set pada generasinya, itu room atau koridor dan room itu akan cenderung untuk bergabung atau connect dengan room atau koridor lain. Jadi saat weight dari big room ini tinggi, dia akan connect dengan koridor yang ada di atas ini dan membentuk koneksi ini. Dan apabila kita menggunakan rank rendah, itu akan mengabstraksikan daripada koridor dan koridor ini, sehingga banyak noise yang terjadi dan akhirnya tidak mengambil semua detail yang ada di matriks koridor ini, dan dia hanya mengambil banyak noise di tengah-tengah big matrix dan membuat room seperti ini. Nah, jadi salah satu poin yang penting dari implementasi ini tuh, kita menggunakan 3 matriks yang sama untuk banyak hal, tetapi dengan mengubah threshold K dan juga weight dari masing-masing ruang, kita bisa membuat result yang cukup random dibandingkan iterasi sebelumnya. Semisal tadi ini, jika weight untuk ruang kecil kita tambahkan, maka dia akan masuk ke dalam sini. Jika tidak, dia tidak akan masuk. Dan apabila kita tambahkan untuk kita kurangi untuk ranknya, semakin rendah ranknya, maka semakin banyak noise yang terjadi. Dia akan membuat sebuah hal yang baru lagi. Dan disinilah beauty dari SVD ini. Mungkin itu saja untuk penjelasan makalah Algeo yang saya buat hari ini. Sekian dan terima kasih dari saya.